Nah, ini dia. Dan Ummu Salamah tentu saja. Jadi dengan sekali lagi tadi gambaran dinamika yang berbeda, gitulah. Ada ya boleh dikatakan dinamika juga ada pergeseran, tapi sebenarnya pergeseran dalam arti ini bagian dari perkembangan yang lumrah gitu loh. Dalam arti bukan berarti terjadi kemerosotan atau kemunduran pada mereka yang tadinya berada di level top. Top levelnya masih bertahan. Cuman kan kalau kita membaca tentang sebuah konstruk sosial gitu, kan kita tidak bisa mencomot atau menilainya dari salah satu lapisan masyarakat kan. Komponen masyarakat, relasi sahabat, apalagi sahabat yang tadinya sangat dekat dengan Rasulullah SAW, gitu ya. Mereka kan sudah mulai berkurang dan tidak bertambah tentu saja, yang ada berkurang. Sementara dari bawah grassroots itu terjadi perkembangan yang begitu pesat, generasi tabiin dari berbagai latar belakang yang sangat-sangat kompleks, beragam kompleks dengan segala permasalahan yang kompleks. Nah mereka kemudian berkumpul ini kan tidak sama intensitasnya, tidak sama apa istilahnya katakanlah pergesekannya atau proses apa sih lah istilahnya ya baik akulturasinya aspek itunya gitu ataupun ya aspek-aspek yang lebih abstrak gitu ya terkait dengan aspek peradaban intelektual dan seterusnya. Nah ya mau tidak mau di sini yang saya maksud pergeseran tuh di situ ya karena memang ada perbedaan gitu ada kemunculan generasi dan jumlahnya masif sekali gitu ya kebayang aja lah tahun 40-an itu kan mulai tahun 40-an bayangkan saja gitu. Masyarakat yang dulunya berada di bawah peradaban yang berbeda Persia, Romawi, Mesir, Afrika Utara gitu itu kan sudah mulai banyak yang masuk Islam perlahan kan seiring dengan pertumbuhan Islam atau perkembangan Islam di wilayah-wilayah yang ditaklukkan sejak masa Umar, mulai masa Umar yang paling masif ya. Dan itu artinya hampir tahun 20-an, menjelang tahun 20-an. Sampai ke tahun 40-an itu, 20 tahun berproses. Itu kan perlahan-lahan yang masuk Islam. Semakin banyak kan itu. Dan tumbuh generasi yang semakin jauh dari Rasulullah SAW masa hidupnya gitu. Lahirnya di tahun-tahun itu, tahun 20 gitu lah tahun hampir 30-an dan seterusnya gitu. Nah, kan mereka saat itu sudah usia remaja 15, 20 tahun gitu. Nah, sehingga ini yang membuat kemudian dari corak itu menjadi sangat kaya gitu. Kaya dalam arti juga di situ ada persoalan-persoalan yang muncul yang baru yang sebelumnya tidak ada. Nah, ini tentu saja membuat apa namanya posisi para sahabat menjadi sangat pertama sentral, kemudian mereka kemudian harus berhadapan dengan ini termasuk umatul mukminin. Maka sekali lagi dari situ kita akan lihat ada bentuk aktivitas, ada pendekatan dan lain sebagainya yang terus berkembang dinamis termasuk dari umatul mukminin. Jadi mereka mengikuti perkembangan itu. Mereka betul-betul menjadi bagian dari dinamika itu untuk memberikan kontribusi yang positif dan besar. Penting. Nah ini yang menarik. Jadi umatul mukminin itu sebagai istri-istri Nabi SAW, sebagai bunda-bunda kita, itu memang betul-betul memposisikan diri sebagai ibu bagi anak-anak. Umat Rasulullah SAW itu anak-anaknya. Ya selayaknya seorang ibu memberikan perhatian, kepedulian, kemudian memang ikut berkontribusi langsung gitu. Jadi kita tidak boleh berpikir bahwa umatul mukminin itu pasif. Ya udahlah urusan pribadi aja yang enggak begitu. Enggak begitu. Jadi sebenarnya mereka itu menjadi bagian atau tidak pernah lepas
dari isu-isu, terutama isu-isu besar dan strategis gitu, yang berkembang di tengah umat. Ini kesimpulannya. Kita akan dapatkan jejak umatul mukminin dalam dinamika yang saya gambarkan tadi. Tentu kita akan dapatkan detailnya ketika kita ulas per tema atau per sosok, gitu ya. Nah sekarang kita coba beri rangkuman dulu. Intinya menarik sih. Menarik membahas umatul mukminin itu. Jadi saya tentu saja ada mengkhawatirkan ketika kita tidak tahu ibunda-ibunda kita ini, kita pikir mereka itu jauh dari isu-isu yang beredar atau berkembang di tengah umat. Menjalani kehidupan, ya sifatnya kehidupan pribadi lah, privat lah gitu ya. Ya intinya ya untuk pribadi, yang penting santai di rumah, banyak sholat, zikir. Intinya istilahnya peduli amat dengan yang berkembang di luar sana. Oh enggak. Kita coba, kita lihat. Ini umumnya saja. Saya mulai dari ketika tadi saya katakan bahwa umatul mukminin itu begitu aktif dan mereka ada di pusaran gitu loh, isu dan dinamika yang berkembang di tengah umat. Landasannya apa sih? Landasannya, lihat. Kita mulai dari surah Al-Ahzab saja. Ayat 32. Ya nisa'an nabi lastunna ka'ahadim minan nisa' inittaqaitunna. Itu ada posisi tulisan yang tidak pas, harokat. Ini saya copy, ternyata memang kurang pas. Lastunna tasdidnya di nun, ini taqaitunna tasdidnya juga di nun. Mau dikoreksi. Wahai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita lain jika kamu bertakwa. Oke. Saya potong di sini karena intinya di sini. Ini taqaitunna. Ya nisa an-nabi lastunna ka'ahadim minan nisa. Ini taqaitunna. Wahai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah sama, artinya tidak seperti wanita lain jika kamu bertakwa. Fokus pada kata ka'ahadin. Ahli tafsir menjelaskan ini dan menarik. Kenapa tidak kawahidatin minan nisa? Karena pada dasarnya ketika Allah Subhanahu wa taala dengan ayat ini memberikan keterangan bahwa istri-istri Nabi SAW, bunda-bunda kita itu istimewa. Istimewa. Ketika Allah mengangkat ini, keistimewaan istri-istri Nabi SAW, ibunda-ibunda kita ini, keistimewaannya ini pada dasarnya itu di atas gitu ya, atau keunggulannya, keistimewaannya ini tidak hanya istimewa di antara wanita pada dasarnya sebenarnya. Ka'ahadin itu untuk menunjukkan, kata Imam Al-Qurtubi, untuk semua kelompok. Pada dasarnya dibanding laki-laki maupun perempuan, pada dasarnya begitu. Gitu ya. Pada dasarnya. Baik itu perorangan ataupun kelompok. Karena ka'ahadin itu tidak menunjukkan, pertama tidak menunjukkan kalau jenis kelamin, tidak menunjukkan jenis kelamin, kata ka'ahadin dalam bahasa Arab, dan tidak menunjukkan kelompok tertentu. Juga tidak menunjukkan bilangan.
Artinya sifatnya mutlak, absolut ini. Bahwa istri-istri Nabi SAW itu istimewa secara absolut atas siapapun. Penegasan wanita ya karena mereka wanita, gitu loh di sini. Kahadin minan nisa. Nah, artinya pada dasarnya keistimewaan berlaku untuk istri-istri Nabi atas siapapun. Kahadin minan nisa. Nah, cuma keistimewaan ini bukan semata-mata pemberian, cuma-cuma. Enggak. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian kepada makhluknya, itu bukan semata-mata karena memang istilahnya gratis begitu saja. Enggak. Karena yang bersangkutan memenuhi syarat atau apabila memenuhi syarat. Ya. Contohnya, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Pesannya mirip dengan firman Allah tentang Ibrahim alaihissalam. Inna Ibrahim kana ummatan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan inni ja'iluka lin-nasi imama, wahai Ibrahim, aku mengangkatmu sebagai penghulu, top, sebagai pemimpin bagi seluruh umat manusia. Luar biasa kan ini, tinggi sekali derajatnya. Ya. Itulah Ibrahim minta kepada Allah, ya Allah juga turunanku, wa min dzurriyyati. Dan Allah mengabulkan juga keturunanmu, kecuali yang zalim. La yanalu ahli zalimin. Makanya banyak sekali nabi yang lahir dari keturunan Nabi Ibrahim. Itu yang muncul dari keturunan Nabi Ibrahim. Termasuk Rasulullah SAW dalam hal ini dari keturunan Nabi Ibrahim. Oke. Okay. Ingat, ini tidak sedang membandingkan Nabi Ibrahim dengan Rasulullah SAW. Itu nggak perlu ditanya. Artinya Rasulullah SAW tidak untuk dibandingkan dengan siapapun. Kalau dalam hal ini, udah itu final. Gitu ya. Artinya di luar hukum itu atau kaidah itu. Jangan kemudian, terus bagaimana kalau dibandingkan Rasulullah? Ya itu udah final. Rasulullah SAW tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Artinya di luar kaidah ini. Nah, Nabi Ibrahim ketika diangkat sebagai penghulu, sebagai pemimpin bagi seluruh umat manusia, itu bukan pemberian begitu saja, padahal kepada Nabi ya. Nah, karena ayat sebelumnya, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat. Ingatlah ketika Ibrahim itu diuji oleh Tuhannya, oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai bentuk ujian berat-berat, kalimat. Kalimat di sini adalah ujian berat-berat. Dan Allah kemudian Subhanahu wa taala menyatakan fa'atammahun, dan Ibrahim lulus di situ. Lulus dari ujian itu. Ujian berat-berat lulus. Makanya kemudian dapat itu. Nah, itu dia. Nah, contoh lain. Dan ini sering menjadi persoalan tentang Bani Israel. Ada sebagian yang memahami secara parsial. Dan ya sebenarnya sih terobsesi dengan, atau ya bisa dikatakan dia tidak kritis terhadap Zionism. Ya. Yang intinya sebenarnya dari sejak sebelum Islam sekalipun orang Yahudi itu begitu getol kental untuk kemudian mengangkat atau mengklaim keunggulan, ya karena mereka memang menganut rasisme, bahwa ras mereka itu unggul.
Kan Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwa memang mereka mengklaim itu. Nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Kami anak-anak Tuhan, maksudnya kesayangan Tuhan. Gitu loh. Jadi spesial, kami itu sangat spesial di mata Tuhan. Itu kan klaim sebenarnya. Artinya itu bukan sebuah fakta, tapi klaim. Nah, klaim itu kan sampai sekarang, Zionis kan begitu. Ya, dan mereka terus menguatkan itu dengan berbagai cara. Kalau ada yang kemudian mengatakan, memang bukannya faktanya memang ras Bani Israel, ya, yang secara keliru disebut ras Yahudi. Yahudi bukan ras sebenarnya, Yahudi keyakinan. Itu unggul di semua lini. Oke, fakta ini kita terima hari ini, bahwa mereka unggul. Tapi keunggulannya bukan karena mereka rasnya Bani Israel, bukan. Kalau keunggulan itu karena ras, berarti sepanjang keberadaan ras itu mereka seharusnya selalu unggul. Apapun yang terjadi, apapun yang dialami, bagaimanapun kondisi lingkungan di mana ras Bani Israel itu ada. Tapi kan faktanya nggak begitu. Emangnya begitu sepanjang masanya? Artinya sejak keberadaan ras ini, Bani Israel, itu selalu unggul sepanjang sejarah umat manusia? Atau sepanjang sejarah Bani Israel sampai hari ini? Kan enggak. Yang paling mudah saja, ketika peradaban ini berada di tangan umat Islam, peradaban dunia, dari abad 9 taruhlah. Artinya yang kemunculannya di dunia lah. Kita tidak mendebatkan apakah masa Rasulullah SAW peradaban Islam sudah unggul. Islam itu dari awal juga unggul. Cuman kemunculannya di dunia yang kemudian tampak terlihat, kan mulai abad 9. Atau abad 8 lah bisa kita ambil. Mulai abad 8. Mulai abad 8, okay, sampai abad 15. Ambil. Dari abad 8 sampai abad 15, 7 abad. Sebutkan seorang tokoh Bani Israel atau yang berasal dari Bani Israel yang punya kontribusi atau punya posisi, reputasi dan kontribusi yang besar dalam peradaban umat manusia. Dari abad 8 sampai abad 15. Sebutkan. Susah nyarinya. Siapa penemu selama 700 tahun loh ya. Bukan 10-2 tahun. Siapa penemu dari ras ini? Kalau kita temukan 1-2 nama, pertanyaannya, mereka berada di lingkungan siapa? Gitu ya. Artinya, yang muncul-muncul, kalaupun ada nama-nama yang kita dapat, ya akan bisa kita temukan beberapa nama dari Bani Israel. Berdarah Bani Israel. Tapi pertanyaannya, mereka berada di mana yang menonjol ini? Gitu ya. Termasuk Maimunades, Musa bin Maimun. Di mana? Mereka belajar di mana? Belajarnya di Andalus, belajarnya di tengah umat Islam. Mereka bekerja di Baitul Hikmah, di Baghdad. Kan kalau ras mah dimanapun mereka berada otomatis akan unggul. Kalau ras misalnya. Jadi kalaupun ada yang unggul di 7 tahun yang ada 7 abad yang saya sebutkan tadi, itu karena mereka berada di lingkungan peradaban umat Islam yang lagi memuncak. Lagi jaya-jayanya. Jadi bukan karena faktor ras. Nah gitu. Makanya masalahnya bukan karena mereka Bani Israel. Tapi karena mereka belajar. Mereka berada di lingkungan yang mendukung mereka untuk itu. Gitu loh. Kalau faktanya kita ambil 100-200 tahun belakangan, ya iyalah. Orang mereka punya prestasi yang luar biasa. Gitu. Di tengah bangkitnya peradaban Eropa. Dari mulai sistem pendidikan keyboard dan sebagainya. Ini sebenarnya akan berlaku untuk semua ras. Gitu ya. Jadi jangan salah. Kita pahami. Ketika
Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Anni faddaltukum, aku mengunggulkan kalian. Itu bukan keunggulan karena ras, karena tanggung jawab, karena beban yang berat. Seperti Nabi Ibrahim tadi. Gitu loh. Seperti Nabi Ibrahim tadi. Nabi Ibrahim diuji dengan kalimat. Dan Nabi Ibrahim lulus dengan sempurna. Fa'atammahunna, lulus sempurna. Bani Israel itu diberi keutamaan karena beban yang berat. Yaitu untuk menjadi percontohan bagi seluruh umat manusia dengan mengikuti nabi-nabi mereka. Tapi kan pada kenyataannya, gitu, keberadaan nabi-nabi Bani Israel yang begitu banyak itu kan tidak mengangkat mereka berada di level top. Seringnya justru mereka terpuruk. Karena mereka justru bertolak belakang dengan ajaran nabi mereka sendiri. Bahkan seringkali nabi-nabi mereka bunuh. Kan falima taqtuluna anbiya Allah, itu kan kepada Bani Israel. Kenapa kalian membunuh nabi-nabi Allah? Faktanya kan ketika Nabi Musa membawa Bani Israel, dan bukan hanya Bani Israel sebenarnya, seluruh pengikutnya, ada luar Bani Israel, keluar dari Firaun, itu kan karena tertindas. Kenapa Bani Israel di bawah Firaun tertindas? Siapa yang menonjol di masa Bani Israel, di masa Firaun? Ada satu dua. Itu karena menjilat kepada Firaun. Inna Qaruna min qaumi Musa. Qarun itu mulainya dari kaumnya Nabi Musa, bisa jadi kaum dalam arti ini adalah ras etnik Bani Israel. Tapi kemudian dia memilih untuk berada di pihak Firaun, bersama Firaun. Bukan bersama Bani Israel yang lain. Kan? Ini dia. Jadi intinya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan, keunggulan, ya kaidah dasarnya adalah kembali kepada inna akramakum indallahi atqakum. Kembali ke sana. Inna akramakum indallahi atqakum. Dalam Islam jelas kok, Rasulullah SAW di Haji Wada mengatakan, la fadla li arabin ala ajami, wala ajamin ala arabi, dan seterusnya illa bittaqwa. Tidak ada keunggulan ras Arab atas bukan Arab, ataupun ras bukan Arab atas ras Arab, kecuali karena prestasi takwa, karena kualitas takwa, itu yang membedakan. Jadi ras bukan atau semata-mata ras ansih murni itu bukan pembeda di sisi Allah, itu takwa. Maka begitu juga kepada istri-istri Nabi SAW. Peluang untuk menjadi unggul istimewa memang jelas diberikan oleh Allah karena posisi mereka yang memang tidak dimiliki oleh siapapun. Wanita dalam hal ini apalagi sebagai istri-istri Nabi SAW. Gitu. Tapi ini tidak gratis. Ini taqaidunna, apabila kalian bertakwa. Nah tinggal kemudian sekarang, pada kenyataannya bunda-bunda kita ini memenuhi syarat ini enggak? Ini taqaidunna. Nah faktanya kemudian menjelaskan dengan sangat-sangat jelas bahwa mereka memenuhi syarat ini. Nah, bahwa Rasulullah SAW ketika wafat itu ridho kepada semua istrinya, kan udah menunjukkan ini. Itu yang paling mudah. Bahwa semuanya kemudian mendampingi Rasulullah SAW di surga sebagaimana mendampingi beliau di dunia, ini sudah menjadi bukti. Nah, ini artinya kita harus membaca tentu saja secara umum, gitu ya, secara keseluruhan, perjalanan hidup istri-istri Nabi SAW secara umum itu tidak keluar dari ini, dari predikat mereka bertakwa. Ingat, bukan berarti orang bertakwa itu tidak mungkin salah, tidak mungkin terpeleset. Mungkin saja salah terpeleset. Kita bicara mungkin. Tapi sekalipun terpeleset, orang bertakwa itu berbeda dengan
kalau orang takwanya lemah. Gitu lah. Itu satu titik, satu poin. Yang kedua, kalaupun terpleset, itu tidak mengeluarkan mereka dari predikat takwa. Gitu loh. Tidak mengeluarkan mereka dari takwa. Jadi kesimpulan akhirnya, istri-istri Nabi SAW ini pada faktanya, dan ini yang sedang kita pelajari, materi kita ini pembuktian dalam melalui rekam jejak perjalanan hidup mereka sampai meninggal, bahwa mereka adalah wanita-wanita mulia, agung, istimewa, gitu ya, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lastunna ka ahadim minan nisa, tidak sama dengan wanita manapun. Karena mereka memenuhi ini. Tentu saja ketika ayat ini turun, kan mereka masih hidup dan terus perjalanan hidup mereka berjalan. Maka menjadi syarat dari Allah. Allah mensyaratkan, tapi harus bertakwa ya. Nah, tinggal kemudian tentu saja setelah mereka semua sudah menjalani hidup dan meninggal, tinggal pembuktian gitu. Gitu ya. Yang dalam hal ini, inilah yang kita ulas, inilah yang ingin kita gali. Dan ketika mereka memenuhi syarat ini, yang tadi saya katakan sederhana parameternya, Rasulullah SAW ketika wafat atau menjelang wafat, jelas meridhoi mereka semua. Bahwa kemudian mereka menemani Rasulullah SAW di surga, itu artinya apa? Gitu kan? Berarti mereka memenuhi syarat ini. Itu parameter. Sebenarnya dari kata ini taqaitunna itulah kajian kita ini kita lakukan, gitulah. Untuk menggali rekam jejak kehidupan mereka yang menunjukkan bahwa mereka adalah wanita-wanita bertakwa, sehingga mereka menjadi unggul, istimewa di atas siapapun. Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim menyatakan, dengan memenuhi syarat takwa, syarat bertakwa sebagaimana diperintahkan oleh Allah, maka istri-istri Nabi SAW, yaitu ummatul mukminin, akan mencapai derajat kemuliaan dan kedudukan yang tidak akan dicapai oleh wanita manapun. Ini penafsiran dari Ibnu Katsir dalam hal ini. Dan memang faktanya kemudian, ini kan penafsiran dari itu, init taqaitunna, apabila kata in itu menunjukkan kepastian. Meskipun itu adalah karena akan berbicara tentang masa depan, tapi kata in dan kata ila itu ada kekuatan yang berbeda di situ. Nah, berikutnya. Nah, ini dia. Landasan. Mengapa tadi kita simpulkan bahwa ummahatul mukminin, bunda-bunda kita semua itu, mereka berperan begitu aktif, kontribusinya begitu besar. Mereka mengikuti, dalam arti mengikuti di sini adalah mereka pun kontribusi terhadap umat dalam semua fase yang dijalani selama mereka hidup, dengan segala perbedaannya tadi. Ummatul mukminin selalu berada di epicentrum persoalan-persoalan strategis yang terkait dengan umat, karena umat adalah anak-anak mereka. Ini kita lihat dimulai dari sini. Arti ayat, tentu saja mereka sangat paham dengan ayat ini. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah. Ini kan satu kondisi dan lingkungan yang sangat terbatas, eksklusif dalam hal ini. Ini benar-benar hanya dialami oleh istri-istri Nabi SAW.
yaitu di dalam batas rumah mereka. Maksudnya begini, ketika Rasulullah SAW beraktivitas di tengah publik, di tengah para sahabat, tentu setiap ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam situasi seperti itu, ataupun hadis-hadis ataupun arahan-arahan Rasulullah SAW yang beliau sampaikan kepada para sahabat, itu kan diketahui pada dasarnya oleh banyak orang. Diketahui secara terbuka oleh banyak orang. Tapi begitu Rasulullah SAW masuk ke dalam rumah, dan kemudian ada ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika Rasulullah SAW berada di dalam rumah. Betul. Dan Rasulullah SAW tentu berbicara kepada istri-istrinya di dalam rumah dan juga melakukan tindakan berbagai macam aktivitas di dalam rumah yang hanya dilihat, diketahui lebih kurang pada dasarnya hanya oleh istri-istrinya saja. Nah kan, berarti kan ini sangat eksklusif nih. Sangat eksklusif. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan penekanan dalam hal ini kepada istri-istri Nabi SAW. Artinya kalian harus mengambil peran ini. Karena ada kondisi yang eksklusif ini. Gitu ya. Walaupun peran yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak terbatas di lingkaran eksklusif ini. Ini tidak menunjukkan pembatasan bahwa yang harus disampaikan oleh istri-istri Rasulullah SAW itu hanya yang memang diturunkan di dalam rumah mereka masing-masing atau yang disaksikan di dalam rumah mereka masing-masing. Pada dasarnya seluruh. Karena memang ada dalil umum kan. Artinya bahwa setiap muslim itu punya tanggung jawab untuk berkontribusi terhadap agama. Gitu ya. Terkait dengan penyebaran ilmu dan seterusnya. Ya, talim, mengajarkan, itu kan masuk di sini. Artinya tidak dibatasi kepada kelompok tertentu kan. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan lalu mengajarkannya. Itu yang paling baik. Ya iyalah, orang objeknya adalah Al-Qur'an, gitu loh. Sebaik-baik orang adalah yang belajar Al-Qur'an lalu mengajarkannya. Yang cuman belajar Al-Qur'an itu dan mengajarkan Al-Qur'an itu luas, bukan hanya mengajarkan istilahnya cara baca, mengeja Al-Qur'an, melancarkan Al-Qur'an, tahsin lah, qiraat lah. Ya enggak, karena Al-Qur'an itu luas, lebih luas dari itu. Ya sampai ke tafsir dan seterusnya. Oke. Artinya ini juga berlaku untuk ummatul mukminin, tapi kan ada yang eksklusif yang memang ini tidak bisa dilakukan oleh siapapun selain mereka karena ada batasan yang eksklusif, yaitu rumah mereka. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna. Yang jelas ayat ini adalah sebuah arahan yang sangat tegas kepada ummahatul mukminin untuk berperan aktif. Ini dalam hal ini dibatasi, tidak tergantikan mereka. Nggak bisa digantikan oleh siapapun. Sehingga kalau di batas ini udah fardu ain bagi umatul mukminin. Karena tidak tergantikan. Yang lain fardu kifayah taruhlah. Di luar itu. Dan mereka berperan di fardu kifayah karena ada fadilah di situ yang luar biasa. Pasti. Tapi yang ini fardu ain. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillah wal hikmah. Ada dua. Secara umum ada dua. Ada ayat-ayat Allah yang Allah turunkan di rumah kalian. Dan ada hikmah. Yaitu segala yang kalian serap. Wahai istri-istri Nabi. Gitu ya, yang kalian serap. Dari Rasulullah SAW. Baik itu terkait dengan penjelasan Al-Quran ataupun kemudian praktek-praktek Rasulullah SAW, sikap-sikap beliau dan seterusnya.
Hikmah. Hikmah itu kan intinya ketepatan dalam segala sesuatu. Itu hikmah. Ilmu-ilmu yang kemudian memberikan faedah, manfaat, yang sangat jelas, konkret, berdasarkan konsep dan kemudian pelaksanaan teori dan pelaksanaan yang tepat, dan kemudian hasilnya juga melimpah, luar biasa. Itu hikmah intinya, apapun bentuknya sebenarnya. Kata hikmah lebih luas sekali sebenarnya gitu. Tapi tentu dalam hal ini yang spesifik yang terkait dengan teks ayat ini adalah yang dilihat, yang disaksikan, yang diserap, yang dipahami oleh ummahatul mukminin dari Rasulullah SAW terkait penjelasan Al-Quran, terkait tentu saja hasil komunikasi, tanya jawab mereka dengan Rasulullah SAW dalam berbagai persoalan, atau kemudian pelajaran-pelajaran dari Rasulullah SAW terkait berbagai hal di luar Al-Quran, gitu. Itu hikmah. Karena di situ ada ketepatan yang sangat luar biasa terkait dengan berbagai isu atau persoalan yang disampaikan ataupun ditunjukkan, dipraktekkan oleh Rasulullah SAW di dalam rumah. Apa peran yang diminta oleh Allah? Wadhkurna. Kata Ibnu Ashur rahimahullah, wadhkurna itu mengandung dua makna. Makna yang memang spesifik dengan kata wadhkurna, spesifik dalam arti pengertian hakikahnya, gitu ya. Bahwa kata zikr itu artinya adalah ada munisian. Zikr itu ingatan. Jadi pertama, bunda-bunda kita itu dituntut oleh Allah, diminta oleh Allah untuk tidak boleh lupa. Coba bayangkan, tidak boleh lupa. Dengan semua ayat yang diturunkan di rumah mereka, nggak boleh lupa. Coba bayangkan. Kalau ini kemudian jadi tugas mama di rumah, bisa berantakan itu. Pokoknya ada, contohnya nih, ada kajian mingguan, seminggu sekali, kita bicara seminggu sekali, yang tidak boleh dilupakan oleh mama. Wah, di rumahnya. Ngeri kan? Padahal yang seminggu sekali aja. Pokoknya harus ingat, sampai kapan-kapan. Loh, ayat ini kan, perintah ini kan berlaku tak terbatas. Artinya sampai akhir hayat mereka. Wadhkurna. Tidak boleh lupa, harus ingat. Berarti mereka harus menyimpan, men-save, gitu, menyimpan ayat yang diturunkan itu. Harus dihafal. Di sisi lain ini menunjukkan bahwa bunda-bunda kita tuh orang-orang cerdas. Dan punya daya atau kekuatan hafalan yang tinggi. Ini pertama. Ini mestilah. Kalau enggak ya enggak bisa kan memenuhi ini. Memenuhi perintah Allah, wadhkurna. Ingatlah. Itu pengertian pertama dari kata wadhkurna. Zikr itu artinya ada munisian. Tapi zikr itu bukan hanya makna zikr. Bukan berarti hanya tidak boleh lupa. Harus selalu ingat. Kekuatan memori bukan hanya sekadar itu. Tapi juga berarti zikir ini mengamalkan, gitu ya. Artinya menjalani hidup sesuai dengan arahan Al-Quran yang diturunkan dan sesuai dengan arahan Rasulullah SAW yang disampaikan beliau kepada mereka atau ditunjukkan oleh beliau, atau katakanlah mereka menyimpulkan dari apa yang disampaikan beliau, apa yang dilakukan beliau, ya. Yang itu bisa jadi menjadi konsep, menjadi kaidah, menjadi apapun terkait dengan banyak urusan dalam hidup. Harus menjalani hidup berdasarkan itu. Itu kata zikr juga.
maksud atau pengertian dari kata zikr, pengertian lain dari kata zikr. Jadi bukan semata-mata mengingat. Wah, ini dari ingatan, dari kekuatan memori sampai kemudian komitmen dalam penerapan atau implementasi dari yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu intinya adalah kesesuaian hidup dengan arahan-arahan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ini fardu ain bagi istri-istri Nabi SAW karena ini terkait dengan zalim mereka. Ngeri nih kelasnya. Dan inilah yang kemudian dibuktikan oleh mereka. Maka saya katakan mereka memenuhi syarat tadi, ini taqaitunna. Tapi dalam hal ini atau di ayat ini jelas bahwa mereka memang dituntut oleh Allah. Faham betul setiap Ummul Mukminin itu, setiap bunda kita tuh paham betul bahwa mereka memang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala berperan aktif. Karena ini semua tidak hanya terkait dengan persoalan privat individu. Lah iya kan, arahan Al-Quran itu kan tidak hanya dengan untuk urusan pribadi masing-masing. Bahkan pada dasarnya Al-Quran itu kan untuk menjadi petunjuk bagi seluruh manusia. Maka tidak bisa, artinya tidak cukup dengan memahami itu untuk sendiri dan mengamalkan sendiri, nggak bisa. Maka mereka aktif, bahkan proaktif, gitu loh. Aktif mengajarkan, proaktif dengan setiap persoalan yang berkembang dan kemudian mereka tahu seharusnya bagaimana. Maka kemudian kita akan dapati bahwa istri-istri Nabi SAW itu mengajar, jadi guru. Kemudian menjadi rujukan, dirujuk, gitu loh. Kemudian mereka bereaksi terhadap apapun gitu ya, yang mereka pahami bahwa seharusnya tidak begitu, harusnya begini, mengoreksi, meluruskan, memberikan solusi. Itu kita akan dapati. Karena ini penerjemahan dari ayat ini, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Kesimpulan sederhananya, ummahatul mukminin, istri-istri Nabi itu SAW punya peran publik. Berdasarkan ayat ini jelas. Saya katakan peran publik. Pikiran mereka, gitu, aktivitas mereka itu inline, bahkan bukan sekedar inline gitu. Ya betul-betul memang mereka menjadi bagian dari dinamika itu, dalam arti memberikan kontribusi yang sangat luar biasa. Ini dia. Dari sini jelas sebenarnya. Menurut saya nggak perlu lagi lah kita menyoal. Apakah seorang muslimah boleh berperan, memiliki peran publik atau di publik? Kenapa muncul pertanyaan itu? Kalau kita paham ini saja udah jelas kok. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Harus menyimpan, dan di sini membutuhkan kecerdasan dan membutuhkan murojaah. Artinya konsistensi otomatis untuk murojaah. Kalau enggak bisa kan. Berarti sisi ini aja kan sudah berat. Belum lagi tentu saja makna wadhkurna tadi bukan hanya begitu, tapi menjalani hidup sesuai dengan yang mereka pahami dari ajaran-ajaran atau arahan-arahan Allah melalui ayat-ayat Al-Quran ataupun arahan Rasulullah SAW. Atau yang mereka pahami dari Rasulullah SAW. Tentu saja sebagai role model bagi orang lain. Karena ayat-ayat Al-Quran ataupun Rasulullah SAW itu pada dasarnya statusnya adalah petunjuk, pedoman bagi semua umat manusia. Maka lihat, umatul mukminin itu menyampaikan hadis. Bahkan Bunda Aisyah termasuk yang paling banyak atau di antara 5 sahabat
eh, yang memiliki rekor riwayat terbanyak. Bahkan saya masih ingat pernyataan guru kami, Syekh Atiyah Muhammad Salim itu, bahwa Bunda Aisyah itu kalau kita perhatikan gitu, hadis-hadisnya dan komentar-komentarnya, menunjukkan kecerdasan dan ketajaman. Gitu ya. Ketajaman Aisyah